البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله al-hadisul hadi wa sittumi'ah, hadis yang ke-601. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu dzulm fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hindarilah atau lindungilah diri kalian dari kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Dan hindarilah atau yaitu apa? Jauhilah syuh, yaitu sikap kedekut yang amat sangat. Karena sesungguhnya kedekut yang amat sangat itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sikap kedekut tadi menyebabkan mereka untuk menumpahkan darah-darah mereka dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan pada mereka. Rawahu Muslim. Tayyib. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk betul-betul menjauh dari kezaliman, dan ini alnya istighraqiyah, mencakup segala jenis kezaliman, sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarahnya. Disebutkan oleh Al-Munawi, di antaranya adalah apa? Kezaliman terkait dengan hak Allah dan kezaliman terkait dengan hak para makhluk, termasuk diri kita sendiri. Tidak boleh zalim pada diri sendiri. Maka apa? Menyiksa diri, puasa berlebihan, atau apa? Sholat berlebihan, atau begadang berlebihan, atau sampai apa? Mungkin semacam taipusam itu menyiksa diri sendiri, itu adalah zalim. Allah sudah ciptakan kita cantik-cantik, kulitnya bagus, dirusak-rusak, itu haram, nggak boleh. Kita dikasih akal yang baik lalu dirusak dengan minuman khamar, itu tidak boleh. Kita sudah dikasih keturunan yang baik, nasab yang baik, dirusak dengan apa? Tapi dirusak dengan zina, itu nggak boleh. Itu zalim pada diri sendiri dan pada keluarga dan berbagai faktor yang lain. Segala jenis kezaliman nggak boleh. Baik, alasannya apa? Nah, syariat itu mu'allalah, al-ahkamu syar'iyyah mu'allalah. Hukum syariat itu ada alasannya, tidak seperti dalam ajaran Nasara. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Oh, nggak perlu ditanya. Ini dari Allah katanya. Padahal apa? Memang apa? Pendetanya yang tidak mampu menjelaskan agama yang mereka buat sendiri. Baik. Maka yang betul adalah apa? Dalam Islam itu al-ahkamu syar'iyyah mu'allalah. Hukum syariat itu pasti ada alasannya. Cuma apa? Untuk tahu kita perlu belajar. Dan terkadang apa? Ilmu kita memang amat sangat tidak mampu memahami itu, sehingga apa? Kita serahkan pada Allah. Seperti kenapa sholat subuh 2 rakaat, kan kita perlu banyak olahraga habis tidur itu. Nah, itu jelas di luar kemampuan kita. Tapi kita yakin pasti ada hikmah di balik itu. Ada alasan. Baik. Nah, sekarang Rasulullah menyebutkan kenapa kita tidak boleh berbuat zalim. Di antara alasannya fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan di hari kiamat. Baik, ini adalah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Dari sisi makna, kenapa? Dijelaskan oleh Ibnul Jauzi di dalam Kashful Mushkil bahwasanya kezaliman itu munculnya adalah dari gelapnya mata hati. Maka balasan di hari kiamat nanti gelapnya pandangan mata dia. Sebagaimana di dunia dia tidak mau menempuh jalan yang lurus, di akhirat ketika di atas sirat maka dia akan mengalami kegelapan, tak mampu tengok jalan itu. Padahal itulah jalan lurus yang akan menyampaikan dia ke surga. Jadi jawab balasan itu sesuai dengan jenis amalan memang. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma." Barang siapa di dunia ini dia buta, yaitu buta mata hati, maka di akhirat dia akan buta mata kepalanya. Tayyib. Kemudian dijelaskan oleh Al-Munawi dan yang lain-lain bahwasanya zulumatun di sini didatangkan dengan pola jamak. Karena apa? Menunjukkan bahwasanya kegelapan-kegelapan itu banyak nanti di hari kiamat. Berbagai jenis kesulitan. Tayyib. Kegelapan di dunia saja yang selama 60 tahun atau 70 tahun itu menyusahkan kita.
dalam sepanjang hidup kita. Gimana dengan di akhirat yang seharinya adalah 1000 tahun, naudzubillah. Sementara berapa lama kita di akhirat hanya Allah yang tahu. Di padang mahsyar nggak kekal, tapi entah berapa ribu tahun. Nah, setelah itu naudzubillah kalau tidak masuk ke surga. Baik, maka di sini kita diperingatkan dengan apa? Berbagai jenis kezaliman agar kita selamat dari berbagai jenis kegelapan di hari kiamat itu. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wattaqusyuh, dan hindarilah oleh kalian sikap kedekut. Baik, dan jelas kezaliman itu syuh ini bagian dari sikap kedekut. Terbalik. Yaitu apa? Kedekut ini adalah bagian dari kezaliman. Kezaliman bersifat umum. Ini masuk dalam istilah atful khas alal am, sebagaimana dijelaskan oleh Ali Al-Qari. Sekarang masalahnya, kenapa setelah memperingatkan sesuatu yang bersifat umum, lalu Rasulullah menyebutkan secara khusus apa itu mimbabil ihtimam? Agar apa? Kita menitik beratkan dan mengambil berat masalah ini. Tayyib. Kenapa? Nah, nanti Rasulullah menyebutkan alasannya lagi. Kenapa ini disebutkan secara khusus? Ternyata apa? Dia menyebabkan berbagai jenis kerusakan. Tayyib. Terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang syuh. Dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitab beliau Ikmalul Mu'lim terhadap apa? Terhadap Sahih Muslim itu, bahwasanya syuh ini adalah seseorang merasa dengki, seseorang merasa rakus dengan apa yang tidak dia miliki, dan dia tidak ingin orang lain mendapatkan keutamaan itu. Ini syuh. Yang lain mengatakan syuh itu adalah sebagaimana kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, ini adalah syiddatul bukhl, yaitu apa? Kedekut yang amat sangat, dan ini yang lebih terkenal. Tapi jelas bahwasanya apa yang disebutkan oleh Qadhiyah juga masuk di situ. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, mendatangkan dalil apa? Asyihatan alal khair. Orang-orang munafikun mereka sangat pelit, sangat kedekut terhadap kebaikan. Padahal ayat itu turun terkait dengan apa? Mereka tidak ikut perang, tapi mereka ingin ikut dapat ghanimah. Maka penjelasan Al-Qadhiyah juga tidak keliru. Bahwasanya syuh itu adalah apa? Menginginkan apa yang dimiliki orang lain, dan tidak ingin orang lain mendapatkan itu. Jadi dia memang agak dekat dengan kedengkian. Tapi apa? Kalau kedengkian itu semata-mata ingin merampas, sementara syuh itu tidak ingin memberikan ke orang lain. Sama saja dia sudah punya atau tidak punya. Yang pasti apa? Dia tidak ingin memberikan kepada orang lain. Baik, sekarang hukum ini juga diberikan alasan, diberikan illah oleh Rasulullah SAW. Kenapa dilarang? Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena sikap syuh tadi itu, bakhil atau kedekut, itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Baik, dijelaskan oleh para pensyarah tadi, diantaranya adalah Ibnul Jauzi dalam Kashful Mushkil. Ini ada dua kemungkinan masalah kebinasaan itu. Kebinasaan di dunia, yaitu memang mereka saling membunuh, saling menyerang, saling merampas seperti yang dijelaskan dalam hadis ini. Dan kemungkinan kedua adalah di akhirat juga mereka binasa dengan sebab itu. Dan dua-duanya mungkin, yaitu apa? Penyakit bakhil inilah yang membinasakan mereka di dunia, menyebabkan mereka saling membunuh dan saling merampas, merompak dan seterusnya, dan di akhirat mereka binasa dengan sebab itu. Sebagaimana yang sebaliknya, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa dipelihara dari kedekutan jiwanya, maka mereka itulah orang yang beruntung. Di dunia beruntung karena apa? Sedekah tidak mengurangi harta. Di akhirat juga beruntung, pahalanya makin banyak dan seterusnya. Tayyib. Di sini Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam memperingatkan untuk kita mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Umat terdahulu diceritakan ceritanya, kisahnya itu diabadikan. Cerita tentang mereka ada sebabnya, tujuannya apa? Sebagai pelajaran. Sebagaimana mereka binasa, maka jangan kita mengikuti jalur mereka untuk binasa. Mereka binasa dengan sebab apa? Maka itu yang harus dijauhi. Tayyib. Sekarang yang harus dijauhi, yang menyebabkan umat terdahulu binasa adalah sikap bakhil. Kenapa? Hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Penyakit bakhil tadi itu menyebabkan mereka menumpahkan darah. Dijelaskan oleh Al-Munawi, juga Al-Qari, demikian pula At-Tibi. At-Tibi di dalam kitab apa itu? Kasyifu Sarairis Sunan. Yaitu apa?
bahwasanya ini semua kembalinya kepada rasa cinta pada dunia, yaitu fitnah dunia. Ketika dunia itu nampak hijau dan manis, maka mereka betul-betul berlomba-lomba untuk meraihnya. Nah, dengan sebab itulah mereka merampas harta yang dimiliki orang lain dan tidak segan-segan untuk menumpahkan darah orang lain demi merampas harta dia mungkin, atau demi untuk menjatuhkan dia dari posisi pemerintahan dia dan seterusnya. Asalnya apa? Asalnya adalah sikap kedekut terhadap dunia, bakhil terhadap dunia. Kenapa? Karena cinta dunia. Taib. Wastahallu maharimahum. Nah, ini ada dua makna istahallu maharimahum, yaitu boleh jadi adalah maharramahullahu alaihim, yaitu apa yang Allah haramkan. Mereka menghalalkan riba, padahal riba itu haram. Mereka menghalalkan menumpahkan darah, padahal itu adalah haram. Allah mengharamkan untuk mereka, misalkan apa itu? Ya, berbagai perkara yang haram-haram itu untuk dijual belikan. Nah, mereka justru memilih untuk membolehkan melakukan itu. Ini kemungkinan pertama, maharim yaitu maharramahullah, apa yang Allah haramkan. Atau maharim itu adalah zawatil hurmah, yaitu para wanita yang haram untuk mereka nikahi atau haram untuk mereka gauli atau yang seperti itu. Taib. Dengan sebab apa? Cinta dunia. Oh, ini kenapa istri tetangga lebih cantik? Oh, cobalah saya kirimkan itu aja, sihir dari bomoh atau apa. Nah, ini masuk dalam pembahasan ini kata para ulama tadi. Karena apa? Mereka adalah mahram untuk kita. Taib. Istri orang nggak boleh dinikahi. Taib. Sebagaimana di dalam ayat-ayat Al-Quran menjelaskan masalah itu. Sebagaimana dalam ayat apa? Wal muhsanatu minan nisa, yaitu para wanita yang telah kawin. Jelas nggak boleh dirampas oleh orang. Dan seterusnya. Nah, ini masuk di dalam pembahasan ini. Demikian pula hamba sahaya orang lain tidak boleh dirampas, kecuali kalau apa? Dibeli baik-baik atau yang semacam itu. Bahkan apa? Hamba sahaya yang dimiliki oleh istri tidak boleh digauli oleh si suami, karena itu milik istri. Maka apa? Kalau itu terjadi, maka hamba itu diberikan ke si suami dan suami wajib untuk membelikan hamba yang baru kepada si istri. Nah, si suami dapat sebat. Karena apa? Menzinai orang yang tidak layak untuk dizinai. Taib. Karena apa? Itu milik istri, bukan milik si suami. Taib. Intinya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjauhkan kita dari apa? Sikap kedekut. Berarti sebaliknya kata para ulama, di sini ada isyarat untuk memperbanyak sikap kedermawanan. Baik itu dermawan harta ataupun waktu ataupun tenaga ataupun juga apa? Kehormatan dalam artian apa itu? Yaitu syafaat dengan kemuliaan kita. Mumpung kita barangkali kita sebagai anak raja memberikan syafaat kepada orang-orang, atau kita adalah kepercayaan raja memberikan syafaat untuk orang-orang kepada raja dan sebagainya. Jangan apa? Kedermawanan, kehormatan dalam artian seperti yang disebutkan dalam kisah orang-orang yang hamko itu. Dia mengatakan apa? Yang dijuluki sebagai hakimnya orang Arab, tapi hakim jahiliyah. Dia lihat para pemuda banyak berzina, maka dia bilang, oh, kalian nggak usah berzina, langsung aja saya hadiahkan anak saya pada kalian tanpa kawin. Nah, ini salah besar. Sama aja, itu juga haram, nggak boleh. Tapi apa? Dinikahkan dengan apa? Diberi kemudahan, bukan dengan cara perzinaan. Jangan berzina dengan dia, tapi zina aja dengan anak saya sudah membolehkan. Nah, itu nggak boleh. Itu salah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Insyaallah untuk yang buku kelima waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.